Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah ya, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kalau kalian lihat di sini di belakang, di samping ibu, di sini udah ada judul tentang kalimat thayyibah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kalimat thayyibah. Nah, apa itu kalimat thayyibah? Nah, di sini sudah ada pengertian tentang kalimat thayyibah. Secara bahasa, jadi kalimat thayyibah ini adalah perkataan yang baik, kalimat atau ucapan. Nah, itu perkataan yang baik. Nah, kemudian dalam Islam, kalimat thayyibah adalah setiap ucapan yang mengandung kebenaran dan kebajikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta mengandung berbagai perbuatan ma'ruf dan pencegahan dari perbuatan mungkar, yaitu perbuatan baik dan pencegahan dari perbuatan yang buruk. Apa aja sih yang disebut dengan kalimat thayyibah? Nah, di sini ada 4 kalimat thayyibah paling utama. Yang pertama di sini ada kata subhanallah. Nah, pasti dari kalian diantaranya pasti sudah cukup mengenal ya. Tapi mungkin sebagian ada orang yang terbalik antara kata atau kalimat subhanallah dengan masya Allah. Pengucapannya terbalik gitu ya. Nah, biar kalian mengerti, paham, nah di sini dijelaskan biar nanti ketika mengucapkan kata subhanallah dan masya Allah itu tidak kebalik lagi. Oke, di sini subhanallah adalah kalimat tasbih yang artinya maha suci Allah. Maksudnya Allah suci dari segala keburukan, kekurangan, kecacatan dan segala hal buruk lainnya. Jadi biasanya yang mempunyai ini hanyalah manusia gitu ya. Sifat-sifat ini hanya punya manusia. Kita sebagai makhluk Allah pasti punya keburukan, kekurangan dan sebagainya. Nah, sedangkan Allah ini adalah suci dari segala hal. Nah, kemudian di sini kapan sih kita bisa menyebutkan kata subhanallah? Nah, yang pertama ketika mendengar sesuatu yang mengguncangkan hati. Terus yang kedua menyampaikan penolakan. Yang ketiga adalah meluruskan sesuatu yang tidak tepat. Oke, kalau misalnya di buku sebenarnya sudah ada, bisa kalian baca lagi nanti. Nah, di sini itu 3 hal atau 3 peristiwa ketika kalian bisa mengucapkan kata atau kalimat subhanallah. Oke, di sini ibu akan memberikan contoh dari peristiwa ketika kalian bisa mengucapkan kalimat subhanallah. Di yang pertama, ini ada gambar tentang berbagai macam bencana alam. Ada banjir, kemudian ada angin topan, kebakaran hutan, dan juga tsunami. Nah, ini sebenarnya dimana kalian bisa biasanya orang kalau melihat kayak gini, masya Allah gitu kan. Nah, itu salah. Nah, harusnya kata yang tepat adalah kata subhanallah gitu. Subhanallah banjirnya dalam sekali, atau misalnya subhanallah banjirnya di mana-mana nih. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah gambar tentang tawuran antar warga. Nah, ini juga salah satu peristiwa yang ketika kalian berbicara gitu ya, bisa menggunakan kata subhanallah. Jadi kalau ngelihat yang lagi tawuran, jangan malah dipanas-panasin gitu ya, atau misalnya kalian mengatakan dengan kata-kata yang tidak baik. Jadi alangkah lebih baiknya segala perkataan kita itu ada pahalanya gitu ya, ada nilainya gitu. Kemudian yang kedua, kata yang kedua adalah di sini bisa kalian lihat di sini ada alhamdulillah, yaitu kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda mensyukuri nikmat karunia-Nya. Nah, ini pastinya kita udah hampir tahu semua ya. Saya contohnya ketika kalian selesai makan, kalian membaca alhamdulillah gitu ya, sudah kenyang, sudah diberikan oleh Allah makanan gitu ya. Kemudian selain itu ada beberapa contoh di sini. Ini nggak kelihatan. Nah,
Oke, ibu geser dulu sebentar. Nah, contoh yang pertama ketika kalian bersin. Biasanya orang bersin mah cuman hasyih gitu kan ya. Nah, kalau bisa ketika kalian bersin, kalian mengucap hamdalah. Jadi alhamdulillah gitu, atau misalnya boleh bersin dulu terus baru alhamdulillah. Atau alhamdulillah gitu ya. Jadi hasyih udah gitu doang. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah ketika kalian mendapatkan kalau di sini contohnya pemain bola ini ternyata baru mencetak gol, jadi dia bersujud, kemudian mungkin dia langsung membaca basmalah sebagai tanda untuk basmalah kata hamdalah sebagai tanda untuk bersyukur atas apa yang sudah didapatkan. Sini yang ketiga ada contoh tentang di sini bapak-bapak lagi panen padi. Nah, ini sebagai tanda bersyukur bahwa hasil panennya berlimpah. Apa yang sudah mereka tanam itu hasilnya sangat berlimpah atas karunia Allah pastinya. Jadi ketika kalian misalnya punya kebun, buah-buahannya banyak, rasanya manis, itu jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Nah, insya Allah ketika kita mengucapkan itu ada pahala yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, ini ada kata la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid yang merupakan zikir terbaik. Artinya tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, biasanya kata la ilaha illallah ini dibaca ketika ada seseorang yang baru masuk Islam dan ingin bersyahadat. Selain untuk misalnya ketika kita selesai berdoa atau sedang berzikir, pastinya kita baca ini ya. Kemudian selain itu ketika orang sedang bersyahadat, jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itu yang pertama ketika sedang bersyahadat. Yang kedua ketika menuntun seseorang yang sedang berada di penghujung ajalnya. Kalau kalian suka nonton sinetron yang di TV ya, itu kan biasanya Pak Ustadznya nih, biasanya ada yang mau meninggal, kemudian Pak Ustadznya nuntun, ayo Pak baca gitu ya, walaupun udah di ujung gitu ya napasnya. Nah, itu dituntun dengan kata la ilaha illallah gitu. Nah, itu contoh ketika kata atau kalimat la ilaha illallah ini bisa dibaca. Jadi ketika selain untuk zikir, terus bisa juga untuk ketika orang bersyahadat dan menuntun orang yang sedang di penghujung ajalnya. Kemudian yang terakhir, jadi kan tadi ada 4 kalimat thayyibah, yang paling utama ada 4 tadi. Yang pertama adalah kata subhanallah, yang kedua adalah alhamdulillah, ketiga la ilaha illallah, dan yang terakhir Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar ini bisa juga disebut dengan takbir atau yang kita kenal dengan takbir, adalah kalimat pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini biasanya pasti hampir semua sudah tahu ya, ketika kita mau sholat, mengangkat kedua tangan, kita membaca takbir Allahu Akbar. Terus ketika sedang berzikir, berdoa juga ada kalimat Allahu Akbar sebagai pengagungan kita, atau istilahnya rasa kita menghormati gitu ya. Kalau antar sesama itu misalnya contohnya kalian menghormati guru, kalian jangan sampai mengagungkan sih, maksudnya kalian menghormati kemudian menjadikan guru itu sebagai panutan kalian. Nah, itu juga sebagaimana kita dengan Allah, ada kalimat pengagungan gitu ya. Kemudian yang kedua ketika sedang berperang. Nah, ini biasanya ketika belajar juga biasanya ada kan, misalnya bagaimana kabarnya hari ini, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, itu kan biasanya seperti itu gunanya untuk membakar semangat gitu ya, biar semangat kita menggebu-gebu. Nah, ini juga terjadi ketika pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat-sahabat. Jadi ketika mereka sedang mau berperang gitu ya,
ketika akan bertemu musuhnya, mereka contohnya misalnya perang Khandaq gitu ya. Nah, ketika ingin berperang, takbir, Allahu Akbar gitu kan. Jadi semangatnya itu terbakar gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh ketika kalimat Allahu Akbar atau takbir ini kalian lantunkan, apa ya istilah ya, kalian keluarkan dari ucapan-ucapan itu. Nah, ini adalah contoh 4 kalimat thayyibah yang utama dan semuanya pastinya berbuah pahala. Nah, itu ya disebut dengan kalimat thayyibah. Jadi jangan dalam kehidupan sehari-hari itu, apalagi anak muda ya, sekarang banyak kata-kata yang sekiranya nggak ada manfaatnya gitu ya. Kalau kalian pernah, ini ibu memberikan contoh saja ya, kata-kata yang baru-baru ini sedang viral, contohnya kata anjay. Nah, itu kan sebenarnya apa gitu, apa manfaat dari kata itu gitu kan, nggak ada gitu kan, nggak ada manfaatnya, nggak ada doa di dalamnya kan. Itu juga bukan termasuk kata-kata yang baik gitu ya, perkataan yang baik, bukan. Alangkah baiknya kata-kata itu, kata-kata tadi ini diganti dengan kata yang lebih berbuah pahala, kemudian di dalamnya terdapat doa baik gitu ya. Nah, di sini selain ada 4 yang tadi, di sini juga ada contoh macam-macam kalimat thayyibah. Sebenarnya banyak, cuman ini hanya sebagian saja. Yang pertama ada kata basmalah, atau ketika kalian ingin melakukan sesuatu semuanya diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kalian misalnya mau makan, baca basmalah, kemudian baca doa makan. Semua perbuatan kita diawali dengan baca basmalah. Nah, kemudian yang kedua adalah insya Allah. Nah, ini kadang misalnya ketika misalnya ada si contohnya fulana ngajakin temennya kerja kelompok, terus temennya merasa nggak enak kalau misalnya menolak gitu kan. Ini tradisi yang terjadi di Indonesia ya, di kita gitu. Misalnya dia nggak enak untuk menolak, akhirnya dia bilang insya Allah ya gitu, aku nggak janji gitu. Padahal sebenarnya kata insya Allah ini kita sudah mengiyakan gitu ya, sudah sanggup gitu mengiyakan permintaan dia. Beda lagi ketika di orang-orang kita nih, orang Indonesia, insya Allah itu kadang malah diingkari gitu ya. Jadi mereka malah nggak menepati gitu. Untuk yang ketiga ini adalah haukallah. Oke, di sini yang ketiga ini adalah, boleh dilihat bukunya di halaman 35. Di sini adalah kalimat haukallah adalah ucapan zikir yang merupakan pengakuan terhadap kefanaan manusia dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasanya orang-orang mengambil kata-kata haukallah ketika orang itu sedang berazam, mengambil keputusan. Jadi misalnya ada seseorang yang sedang dia daftar di 2 sekolah nih, 2 sekolah ternyata, dan sekolah ini dua-duanya favorit gitu ya, banyak kelebihan antara 2 sekolah ini dan bagus, misalnya gitu ya. Kalian sedang daftar di 2 sekolah SMA gitu favorit, dan ternyata kalian keterima di dua-duanya. Nah, kemudian kalian bimbang nih, lu mau pilih yang mana nih, mau pilih yang sekolah 1 atau yang sekolah yang 2 nih. Nah, akhirnya kalian selain kalian tahajud, sholat, istikharah mungkin ya kalian untuk menimbang mana nih yang lebih baik. Nah, ketika kalian sudah dapat nih, oh yaudah aku mau di sekolah yang 2 aja, yang kedua aja, oke, haukallah deh, mudah-mudahan ini yang terbaik gitu. Kemudian yang keempat adalah barakallah lakafi. Nah, ini biasanya untuk doa, di dalamnya terkandung doa keberkahan. Contohnya ketika ada teman kalian yang mendapatkan nilai tertinggi, terus kalian ngucapin barakallah lakafi. Nah, itu kan kalau dalam bahasa Indonesia.
Selamat ya, kalau bahasa Inggris biar kekinian gitu ya, congrats gitu ya. Nah ini karena kita termasuk orang Islam juga, alangkah lebih baiknya kita menggunakan yang barokallah laka fi gitu ya, selamat, semoga berkah gitu istilahnya. Nah itu, jadi selain di dalamnya juga ada doa, ada keberkahan yang nanti menyertainya gitu. Itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada Masya Allah. Nah ini tadi yang ibu bilang jangan ketukar antara kalimat Subhanallah dengan Masya Allah. Misalnya kamu ngelihat adik kamu nakal, Masya Allah nakal banget sih kamu. Nah itu kebalik ya. Masya Allah itu gunanya untuk ketika melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang mengagumkan gitu ya. Itu ya, masa ada adiknya lagi nakal dibilang sesuatu yang indah, Masya Allah, kan itu kan artinya ya, ketika kita melihat sesuatu yang indah, yang sekiranya mengagumkan gitu ya. Nah beda harusnya, tadi kata Subhanallah dipakai, misalnya Subhanallah, ih kamu tuh pengen kakak jiwit gitu. Nah itu, jadi jangan pakai kata Masya Allah. Masya Allah itu ketika kamu melihat misalnya buah mangganya tetangga gitu ya, tetangga punya pohon mangga nih, lagi berbuah banyak, Masya Allah, buahnya banyak sekali gitu, pohonnya rindang sekali gitu. Itu dari pembahasan tentang kalimat thayyibah. Nah yang sebenarnya banyak macam-macam kalimat thayyibah, tapi ini dulu yang kalian pelajari, ini dulu. Nah itu ya, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.